sehat. Haleluya. Itu karena Tuhan Amin. yang kita layani. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tema khotbah atau renungan pada malam ini saya ambil dengan tema tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Itulah kita. Amin. Amin. Tak terpisahkan. Walaupun tempat berjauhan, tapi tetap dalam satu roh, Yes. satu iman. Amin. Puji Tuhan. Tak tergoyahkan. Buktinya sampai sekarang kita masih melayani. Haleluya. Dimanapun kita ada, besar kecil gak masalah. Yang kita layani adalah Maha Besar. Amin. Tema ini saya ambil, saudara, dari Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Yang bawa Alkitab cetakan maupun elektronik silakan dibuka, tapi saya membantu supaya waktu kita betul-betul bermanfaat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau diperas jadi satu kata, tak dua kata, tak terpisahkan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Amin. Saya sempat tulis di WA, tidak mengubah firman, tetapi supaya paham tanda tanya. Memang kita tahu bahwa di dalam Alkitab pertanyaan kadang-kadang bisa menekankan satu kebenaran, tetapi supaya karena WA saya kirim ke semua pihak, saya kasih tanda seru sehingga membacanya tidak Allah yang membenarkan mereka, tetapi Allah yang membenarkan mereka. Amin. Amin. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Kalau diperas, tak tergoyahkan. Yes. Saudara-saudara, iblis selalu ingin menggugat kita. Kata menggugat itu berarti datang di depan. Jadi tidak di belakang, bisik-bisik, tapi terang-terangan datang di depan. Terus menuduh, membuat tuduhan resmi di depan pengadilan. Ingat Ayub, kitab Ayub, iblis masih datang pergi ke hadapan hadirat Tuhan. Sebab itu saudara, kalau ada para pendeta atau apa yang berkata setiap hari saya naik turun surga, saudara jangan kaget. Iblis itu kerjaannya juga ngubeng-ngubeng naik laporan. Iku loh Pak Paulus ini, iku loh mau bangun tenda. Kena lagi. Jadi itu menggugatnya seperti itu, saudara. Tetapi Yesus yang mati, Yesus yang sudah bangkit, yang ditentukan nanti menjadi hakim yang menghakimi, yang punya hak untuk menyalahkan kita, yang punya hak untuk menghukum kita.
Dikatakan bahkan jadi pembela kita. Wow, tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Ini fellowship, tetapi sekaligus Paskah. Jadi saya fokus kepada Roma 8 dan fokusnya Yesus yang bangkit. Amin. 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 Terus, tak terpisahkan, tak tergoyahkan, terjadi karena Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita membaca ayat-ayat awal, saudara, dimulai dari Roma 7 ayat 24-25, lalu nyambung pasal 8 ayat 1-4. Kalau Roma pasal 7 kita melihat ada pergumulan di dalam kita kan, yang baik ingin kita lakukan, tapi yang jahat yang muncul. Aduh, manusia celaka aku ini. Dalam Roma pasal 7 ayat-ayat terakhir. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Sepertinya Roma 7 kan kayak orang frustrasi gitu, saudara ya. Tetapi ditutup dengan kalimat ini. Yesus Syukur. kuncinya. Amin. Lalu pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Luar biasa, saudara-saudara. Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi sekaligus juga sebetulnya tidak bisa menghukum kita. Taurat itu hanya seperti cermin. Kalau muka saya coret-coret, cermin itu hanya bisa menunjukkan muka saya, oh ada hitam-hitamnya. Tapi cerminnya nggak bisa membersihkan muka saya. Sekaligus cermin nggak bisa menghukum saya. Saudara, dihukum, tidak ada penghukuman di sini dalam arti tidak ada penghukuman dalam penghambaan. Jadi kita lepas dari penghambaan. Dan karena kita merdeka, tidak ada hukuman. Itu disebabkan oleh siapa? Terjadinya karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan, karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Tak terpisahkan, tak tergoyahkan, terjadi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Paskah. Karena itu yang paling penting dalam iman kita, Paskah. Saudara, tapi seringkali kita besar-besarannya akan di Natal ya. Adu Natal, drama Natal, biayanya bisa, wow. Tapi Paskah, padahal ini yang paling penting. Kita ada, tak tergoyahkan, tak terpisahkan, tak tergoyahkan karena Paskah. Hari ini kita Amin. merayakan Paskah. 哈利路亚。 sekaligus fellowship. sekaligus fellowship.
Jadi kita tak terpisahkan, tak tergoyahkan karena Paskah, pengorbanan Kristus, fellowship kita juga, saya yakin tak terpisahkan dan tak tergoyah. Amin. 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 Oleh karena itu, barangkali mumpung saya dapat kesempatan ngomong tanpa diinterupsi, saya usulkan setelah pandemi ini buat kita sering-sering fellowship. Haleluya. Dulu sebelum pandemi aja 3 bulan sekali ya. Nah, nanti kita bayar utang, tebus. Ya, bulan sekali. Ya. Amin. Setuju. Nah, harus datang. Pasti. Amin. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Bukan karena Tuhan selalu bersama kita saja. Tuhan bersama kita saja terus-menerus itu sudah senang, saudara ya. Tapi kalau kita ada apa-apa, saya bisa bersama dengan Pak Richard terus-menerus. Tapi kalau dia butuh uang 1 miliar, saya nggak bisa apa. Ya, Doakan saja. bersama. Wah, jangan takut. Tapi gitu kan, kita doa. Nanti Tuhan buka jalan. 1 miliarnya keluar. Enggak. Aku diri orang gue. Tapi Tuhan selalu ada di pihak kita. Jadi orang cuma bareng-bareng atau, tapi selalu di pihak kita. Amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ketika saya masih anak-anak remaja, lalu SMA, saya masih sekolah minggu, saudara, murid paling besar. Lalu saya tidak ke sekolah minggu lagi, terus langsung ikut dewasa. Karena apa? Karena guru yang mengajar saya itu satu kelas di sekolah umum. Akhirnya saya pindah ke kelas dewasa. Ya, jadi ini luar biasa. Saudara, Allah di pihak kita. Dan saudara jangan main-main. Siapa Allah yang di pihak kita itu? Tritunggal itu semuanya di pihak kita. Amin. Teman kuliah. Bapak di pihak kita. Di Ayat 31. Ini. Tapi sudah tidak Allah ketemu di situ. 10 tahun Bapak. lebih baru ketemu lagi. Yang kedua, Kristus di pihak kita. Deket. Ayat 34 tadi Jadi sudah sempat menjadi diangkat pembela jadi kita. adiknya. Terus Ya, udah toh? lama Jadi pembela kan di pihak urut kita, anak saudara. meninggal itu. Nggak mungkin Nah, jadi terus pembela 2 itu tahun kemudian baru kita tidak di akhirnya pihak jadi kita. Nggak mungkin. merit. Lalu Roh Kudus ada di pihak kita. Roma 8 ayat 26. Ketika kita nggak bisa berdoa, Roh Kudus membantu kita. Amin. Kita bisa berdoa. Yuk. Ya, toh? Apapun doa kita, Roh Kudus akan membantu, memurnikan, dan kata berdoa syafaat bagi kita itu artinya membawa beban kita kepada seseorang, kalau arti umum ya, untuk dikonsultasikan bagaimana cara solusi menyelesaikannya. Pengertiannya seperti itu. Jadi dalam bayangan saya, saudara-saudara, bukan saja Yesus yang menjadi pembela kita di hadapan Bapa, ya, tetapi Roh Kudus juga. Beban doa saudara yang nggak mampu diucapkan dibawa oleh Roh Kudus, dikonsultasikan kepada Yesus dan Bapa kita. Amin. Itu loh, Paulus itu buat ditulungi. Haleluya. Berarti luar biasa, saudara. Yang di pihak kita itu 3 pribadi Allah.
Wow, siapa kita? Wow. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan melawan musuh-musuh kita. Roma 8 ya, 35, 39. Musuh kita itu banyak, saudara. Tidak perlu tak baca satu-satu ya. Ini bacanya satu-satu bisa 10 menit. Ya dok? Ini apa keadaan? Siapa power oknum? Tetapi posisi kita, statur, itu bukan status. Statur itu posisi kita yang paling kokoh, paling mulia. Posisi kita apa? Statur kita apa? Hidup dalam dalam roh. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Amin. Kita mengikat diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Yes. Kita bisa berjalan dalam roh. Amin. 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 Kita bisa mengalahkan daging kita. Yes. Lalu apa? Allah selalu di pihak kita sebagai pemimpin. Saudara, sebagai pemimpin ini artinya orang yang memimpin dan dipimpin itu terjadi kerjasama. Kalau kita sudah berjalan dalam roh, hidup dalam roh, maka kita selalu memiliki respon positif, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan bekerja sama dengan kita, nyambung, saudara. Kalau 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengahnya. Terus dia cuma ada di tengah-tengah gitu, ngawasi saudara? Enggak. Dan kalau sepakat berdoa, apapun, maka yang terikat di bumi Akan terikat di terikat surga. di surga. Yang dilepaskan di bumi Terlepas di surga. Wow, luar biasa. Wow. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan, lebih dari pemenang. Amin. Wow, hebat kan saudara? Tak terpisahkan, tak tergoyahkan sebagai pendorong. Tadi semua kata sebab saya garis bawahi merah. Sebab atau karena. Dalam bahasa Inggrisnya pakai kata because. Terdiri dari 2 kata. Be itu ada. To be ada, menjadi ada. Cause memicu suatu tindakan. Jadi because itu artinya pemicu, pendorong tindakan kita yang terjadi. Jadi saya perhatikan di Roma 8, saudara-saudara, kata sebab atau karena ini ditulis 13 kali. Ayatnya 39. 13 ayat atau 13 kali pakai kata sebab. Berarti ada pendorong yang luar biasa dalam Roma pasal 8 itu, yang membuat kita tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Kita dapat secara sadar memilih apa atau siapa yang akan menjadi pendorong kita, yang menjadi motivator kita, yang menjadi penyemangat kita. Kita sering mengidola pemimpin-pemimpin tertentu kan, wah memotivasi saya banget Pak. Tapi jangan lupa saudara, kita punya pendorong yang agung, yang kita dapatkan dalam Roma pasal 8. Sebab Tuhan tidak melakukan penghukuman, bahkan memimpin kita, ini sebabnya, memimpin kita dalam rohnya masuk dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah sebagai ahli waris, dengan penetapan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Amin. Ini pribadi pendorong kita. Dia pantas dan layak untuk tetap jadi pendorong kita. Yes.
Menurut pemahaman saya, kata sebab karena itu telah menjadi pemicu pendorong suatu tindakan terjadi secara langsung, tidak langsung, berurutan atau acak oleh masing-masing pihak secara berbalasan atau sepihak antara Tuhan dan kita. Memang dalam pasal 8 itu bisa acak, saudara, sebab akibatnya bisa acak, bisa dibolak-balik, bisa secara langsung kita baca, langsung kita paham, tapi bisa secara tidak langsung kita harus merenungkan ini arahnya apa. Tapi ketemu, saudara, ya, baik secara berbalasan, Tuhan memberi anugerah, kita menyambut berbalasan, toh Tuhan menggerakkan, kita bergerak. Tetapi ada kalanya sepihak, saudara. Kalau kita suatu saat dalam tanda petik konslet, saudara, ya, apa Tuhan juga terus ikut-ikutan konser? Ya, dia terus-menerus memberi dorongannya. Walaupun saudara menganggap dia memberi matahari kepada semua makhluk, jahat atau tidak jahat, sepihak itu. Janji Tuhan itu selalu benar. Amin. Ya, oleh karena itu mari kita jangan acuh tak acuh. Mari kita peka terus sehingga terjadi terus menerus dua pihak ini bersama-sama. Nanti kita akan melihat terus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan menjadi pembela saat kita digugat oleh semua kekuatan musuh dalam segala bentuk dan caranya. Maka kita selalu mengikat diri dengan Dia, tak terpisahkan dari kasih-Nya, tak tergoyahkan, berjalan selalu dalam dan dipimpin oleh Roh. Yes. Kiranya fellowship kita ini betul-betul menjadi pendorong yang lebih kuat lagi. Amin. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan, selalu bersama-sama. Saya menemukan kata bersama-sama ini berulang-ulang dalam Roma pasal 8. Bahkan yang tak terjemahkan, tidak diterjemahkan oleh LAI. Saudara, ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, selalu bersama-sama, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima. Nanti kita lihat artinya menerima, ya. Janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menerima menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Terus bersama-sama. Yes. Wow. Tak Terpisahkan. tak tergoyahkan. Ayat 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bekerja. Nanti kita akan lihat artinya. Ternyata di dalamnya mengandung bekerja bersama-sama. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Rencana Allah. Allah. Kebersamaan yang tak pernah selesai, terus menerus. Bahkan nanti di surga kita selalu bersama-sama dengan beliau-beliau. Amin. Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, ini penjelasannya, saudara ya. Sebagai menerima, sebagai ahli waris, pewaris. Jadi kita anak punya hak untuk menerima warisan. Saudara, kenapa kita jadi anak? Karena diangkat oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Semua karena Tuhan. Amin. Dalam penggunaan mesianik, orang yang menerima kepemilikan yang diberikan dengan hak keputraan, yang bukan putra, hoios, putra yang dewasa, yang punya hak untuk menerima, nggak dapat. Tapi saudara dan saya dapat. Amin. Haleluya. Terus penjelasannya yang sebelah kanan. Turut bekerja, jadi ya, kan tidak ada bersamanya. Tetapi artinya apa, saudara? Untuk bekerja bersama. Sama. Jadi Tuhan itu bekerja bersama dengan kita. Amin. Terus untuk mengajukan kekuasaan bersama-sama dengan, dan dengan demikian untuk membantu dalam bekerja. Yes. Jadi sementara kita melayani, bekerja, Dia membantu kita supaya kita dapat bekerja, menyelesaikan. Tidak jarang saya mendapat tugas yang terus terang secara penilaian pribadi, aku tidak sanggup, tidak bisa, tapi harus dikerjakan. Ternyata Tuhan dapat saya andalkan. Amin. Ketika saya putus pikiran, buntu, Tuhan kasih hikmat. Dan tidak jarang Tuhan kasih feeling yang tepat pada waktunya. Dan saya hanya berkata, Tuhan, andai kata saya bukan melayani Engkau dan bekerja sama dengan Engkau, aku tidak mampu. Terbukti. Saya yakin saudara punya pengalaman yang sama. Amin. Terus artinya apa lagi, saudara? Menjadi sesama pekerja, yaitu bekerja bersama sebagai mitra atau rekan sekerja. Saya menyaksikan, saudara, beberapa tahun yang lalu ketika ada banyak perusahaan yang bekerja sama dengan pihak luar negeri, dengan Korea, dengan Jepang, maka saya melihat suatu pemandangan yang beda. Saya tidak mengecilkan bangsa kita sendiri, karena sekarang sudah banyak terobosan perkembangan yang luar biasa. Amin. Indonesia akan menjadi terang, diperhitungkan. Tetapi awal-awal saya melihat kalau satu tim bekerja, orang kita semua sendiri, maka yang bekerja di lapangan adalah anak buah. Pimpinan hanya ngontrol sekali-sekali, memanggil ke kantor, minta laporan. Tetapi ada join ketika baru mulai dengan pihak Korea, dengan pihak Jepang yang saya lihat. Pimpinan mereka yang punya titel yang tinggi ikut kerja di tempat kerja,
Tidak bisa dibedakan mana, maaf ya saya boleh pakai kata yang kasar, mana yang kuli, mana yang bosnya kerja. Saya katakan Tuhan kita lebih dari itu. Amin. Dia maha mulia. Yes. Tetapi ketika bekerja, dia sama dengan kita. Amin. Mendampingi kita. Ya. Bukankah Yesus sudah memproklamirkan itu? Ketika dia turun menjadi manusia, sudah mengosongkan diri. Dia Allah yang maha tinggi. Tapi jadi anaknya tukang kayu. Saudara, bersama-sama dengan kita. Wow, itu cara bekerja samanya Tuhan Ya, dengan Yesus. kita. Nah, bagaimana kita kalau kerjasama dengan Tuhan? Saudara, lalu pengertian yang saya kasih huruf besar ini menjadi warning bagi kita. Mengatur segala atau semua hal. Kita enggak enak ya. Saya pakai kalimat ini. Caramu Atau caraku. Kadang-kadang kita ngeyel loh saudara kalau kerjasama. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati aku kalau ini. Caraku. Tuhan teguhkan ya, rencanaku begini, caraku begini. Tuhan kau ngewangi woy. Mumpung dia mau sama kita, dikongkoni woy. Begitu? Tapi Tuhan ini, dia jadi kepala. Karena memang Amin. dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dan kita tubuhnya. Yes. Tapi dia memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya yang memenuhi semua dan Dan segala segala sesuatu. sesuatu. Wow. Amin. Yes. Caramu atau caraku? Cara Tuhan. Intervensi? Kadang-kadang Tuhan perlu intervensi. Amin. Memang dia memberi hak kepada kita. Kebebasan. Kita bukan robot. Tetapi Tuhan ingin kita sukarela memberi tempat dia yang pertama. Dan kita mengikuti dia. Amin. Saudara, istri, saya memberi perbandingan. Istri itu harus menghormati suami sebagai kepala, pendamping. Tapi saya membaca, saudara, kata pendamping itu ada satu pengertian yang mirip-mirip seperti ini. Sebagai lawan. Ketika saya menyampaikan konseling pernikahan, dan saya berkata, istri, kalian nanti, calon istri, kalian nanti pendamping suami. Suami kepala. Lalu saya memberi pengertian itu. Lalu satu. Menjadi lawan. Lalu saya tanya, bagaimana pendapat para calon istri? Wah, itu kesempatan kami, Pak. Kalau suami neko-neko, bukankah Pak Paulus ngajar dalam Alkitab itu ada artinya lawan. Peluang bagi kita. Lalu saya katakan, nanti dulu penjelasanku belum selesai. Ketika kita diizinkan melawan, itu status kita adalah sparring partner. Saudara tahu sparring partner? Itu orang yang melatih calon juara, ya, seolah-olah dia musuh yang bakal dihadapi. Lalu dia menunjukkan pola musuhnya. Gini. Nah, kalau calon juaranya tidak memperdulikan, saudara, lalu dia maunya sendiri. Sparring partner kadang-kadang pukul. Kadang-kadang diperlukan seperti itu. Supaya sparring partnernya berhasil melatih juaranya, calon juara itu betul-betul menguasai permainannya
Dan ketika nanti betul-betul melawan musuhnya, dia sudah tahu cara menghadapinya. Tapi kadang-kadang kalau dia nakal, sparring partnernya akan pukul dia. Tuhan kadang-kadang seperti ini. Pernah saudara mengalami? Jujur saya pernah. Haleluya. Terus tak terpisahkan, tak tergoyahkan dalam hubungan sebagai bapak dan anak dan mitra kerja. Yang punya anak-anak sudah besar, anak-anak saudara kadang-kadang seperti teman, ya dong? Apalagi kalau punya pekerjaan bersama, perusahaan keluarga, maka orang tua dan anak menjadi sesama pekerja mitra. Nah, ini sebagai bapak dan anak dan juga sebagai mitra. Dalam hubungan sebagai bapak kepada anak, anaknya, ahli warisnya, dia membagikan warisannya. Sekaligus sebagai mitra kerja, dia turut bekerja sama dalam setiap bagian hidup anak-anaknya. Kadang-kadang orang kalau sudah memberi warisan, saudara, sudah terserah yang menerima waris. Dan tidak jarang ada yang dihabiskan dalam waktu singkat. Tetapi Bapak kita, Allah kita, Yesus Roh Kudus, tidak seperti itu. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara bangkrut. Amin. Oleh karena itu warisan diberikan. Dia juga ikut sebagai mitra. Supaya apa? Ngawasi saudara. Supaya serba salah. Begitu? Enggak. No. Supaya warisan saudara tidak habis. Amin. Semakin bertambah. Yes. Semakin bertambah. Wow, itu Tuhan kita. Sesuai dengan DNA yang kita dapatkan dari Tuhan Bapak kita, yaitu divine truth, kebenaran Allahi, nurturing relationship, mengembangkan hubungan, dan apostolic mission, misi apostolik pemutusan. Jadi DNA kita sama. Kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Dan kebenarannya itu sifatnya multidimensi. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak paham, kita mempertentangkan. Misalnya di dalam perjanjian lama, kalau ada orang yang sakit kusta, orang kusta itu harus dari jauh, najis. Orang yang nggak kusta tahu harus menjauh, nggak boleh jamah. Kalau jamah, hukumnya Taurat harus menyembunyikan diri berapa hari dan sebagainya. Tetapi di dalam perjanjian baru, ada orang kusta. Yesus tanpa mendekati, tanpa menjamah dalam kuasanya, sembuh. Mana yang benar? Dan seringkali itu dijadikan alasan orang-orang luar untuk mengatakan Alkitabmu itu penuh konflik, pertentangan. Saya hanya berkata, kebenaran itu sifatnya multidimensi. Mana yang benar? Perjanjian lama terhadap kusta atau perjanjian baru? Saya berkata, dua-duanya benar. Tetapi anugerah Tuhan lebih besar dari Taurat. Ya, karena anugerah Tuhan ingin semua orang sejahtera, damai sejahtera. Tergantung penekanannya. Ya. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan secara totalitas pribadi dan sarana-sarananya. Ini Bapak kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini, Ia Bapak kita masih yang tidak menyayangkan
anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya cepat. Allah turut bekerja dan seterusnya, pribadinya sendiri. Ayat 32, ini 28, ini 32, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini miliknya, sarananya. Berarti yang diikutkan untuk turut bekerja sama itu bukan hanya pribadinya saja, tetapi seluruh kekayaannya, sarananya, segala sesuatu diberikan kepada kita. Amin. Dalam pelayanan sebagai pendeta, kita sering melihat ada sikap-sikap tertentu dari jemaat. Ada yang orang bersedia memberi berapapun yang dibutuhkan gereja, tapi ojo ngrepoti aku ya Pak ya. Tuku laris, ojo bojak berdoa, 3 jam, ojo. Tapi Bapak perlu piro wae. Sarananya, tapi orangnya enggak mau. Tapi ada orang yang mau orangnya, tapi duitnya ojo oke. Karena Tuhan enggak seperti itu. Dirinya all out. Amin. Amin. Wow. Luar biasa, saudara. Ini ada orang yang memberi segala sesuatu, tetapi dirinya tidak, hanya sarananya saja. Atau sebaliknya, dirinya dilibatkan, tapi milik sarananya tidak. Secara totalitas Allah melibatkan dirinya dan juga sarananya yang tak terpisahkan bagi kita. Amin. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Allah Tritunggal terhadap orang yang dipilihnya. Bapak turut bekerja sama. Anak, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi anaknya dianugerahkan, diserahkan. Menyayangkan itu menahar. Ya. Tapi dia diserahkan, dianugerahkan kepada saudara. Luar biasa. Saya kagum kepada Alkitab ketika Allah menciptakan Hawa. Kalau saudara baca kan Hawa diserahkan kepada Adam, lalu Adam melihat, wow, gitu kan? Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu artinya kalau sekarang mengakumilah tuh bujuku, wah ini bujuku gantengnya gitu ya. Diserahkan. Itu ternyata saya baca renungkan di dalam dipersembahkan. Amin. Siapa Adam, siapa dia. Ketika Tuhan memberikan istri kepada Adam, istri juga, ya, pakai bojo, ya, dipersembahkan. Amin. Itu Tuhan mempersembahkan sesuatu kepada Adam. Ini sama. Anaknya dipersembahkan kepada saudara. Amin. Ayat 26, Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Berarti komplit, saudara. Tritunggal bekerja terhadap kita. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan untuk kebaikan secara simbiosis mutualis. Ini cepat saja.
Ada simbiosis 3 jenis, saudara ya. Mungkin saudara ingat, yang satu parasitis, parasit itu memanfaatkan seperti benalu. Tuhan tidak pernah memanfaatkan saudara seperti benalu. Dia jadi benalu, kita enggak. Dan saya berdoa untuk diri saya juga untuk saudara, jangan kita menjadi benalu bagi Tuhan. Amin. Memanfaatkan Tuhan. Benalu itu kan nyegat terus saudara ya, sampai pohon aslinya rusak. Kita bukan seperti itu kan? Amin. Karena Tuhan juga enggak seperti itu. Kemensalis, yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Seperti ikan kecil numpang ikan paus dalam perjalanan jauh di samudera. Ikan kecil kalau menerobos air samudera kan tender sudah, tidak kuat motong harus ikan. Tapi yang ikan kecil kan enak. Ikan kecil ikut di belakangnya, aman dia. Tuhan nggak seperti itu. Kita tidak seperti itu. No. Tapi yang ketiga mutualis. Sama-sama mendapat keuntungan, saling seperti burung makan kutu di punggung kerbau. Saya tidak sedang menyamakan Tuhan itu kerbau, kita burung ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Mendatangkan kebaikan artinya menghasilkan yang terbaik, yaitu baik secara konstitusi dan excellent, unggulan. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Amin. Hasil kerjanya excellent. Amin. Saudara, bermanfaat, terhormat, menyenangkan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tidak tanggung. Tuhan menjadikan kita seperti gambaran anaknya. Ditentukan dari semula, dipanggil dari semula, dibenarkan dan dimuliakan. Lebih daripada orang-orang yang menang. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Terus-menerus menang dalam level yang lebih. Jadi tidak menang angka 5 terus, saudara. Ya, tapi menangnya naik. Masterpiece dari Allah. Kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang sudah disediakan bagi Dia. Iya. Jadi kita masterpiece. Amin. Wujud kepenuhan Allah yang memenuhi seluruh alam semesta. Itu tujuan kerjasama Tuhan dengan saudara untuk kebaikan. Apakah ini kebaikan yang biasa-biasa saja, saudara? Bodoh, biasa, kaget aku. Wow, ini luar biasa, saudara. Dia kerjakan bersama-sama kita. Penutup. Tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Kesimpulan atau tantangan. Mari kita fokus kepada Kristus yang telah bangkit. Kolose 3 ayat 1-4. Saya beberapa waktu yang lalu diminta memberi renungan kepada PHTS, Paguyuban Hamba Tuhan Surakarta. Dan saya menyampaikan secara khusus dari Kolose 3 ayat 1-4. Itu merupakan identifikasi kita dengan Tuhan. Menjadi sama dalam kebangkitan. Duduk bersama-sama di atas. Ya, maka akan mewujud dengan kepenuhan Allah dalam hidup kita. Amin. Menguasai wawasan kita. Yes. Seperti gunung yang naik, makin tinggi, maka wawasan kita makin luas. Amin. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, wawasan kita adalah wawasan kerajaan
Allah. Kita bersyukur hidup dalam pelayanan di Sinode Gereja Isa Masih Iya. yang saya nilai cukup baik. Saya menikah dengan pernikahan yang kedua, istri saya PPDI. Saya dulu dari PPDI. 4 tahun berhubungan. Tapi akhirnya saya tetap memutuskan saya tetap PPDI. Istri saya dan jemaat justru yang ikut ke PPDI. Amin. Karena saya melihat bahwasannya cukup bagus. Apalagi kalau kita semua bahwasannya bukan sinodismenya yang kuat, tetapi kerajaan Allah. Amin. Terus bekerja lebih keras menjelang kedatangannya yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 10-11 itu Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku bekerja lebih keras dari yang lain. Nah, kata bekerja lebih keras di sini dalam arti dengan cara yang lebih melimpah dengan tidak melimpah, tidak hanya sekedar banyak, tapi terus melimpah. Kalau melimpah tidak pada habis, Amin. akan makin. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya, Yesus. Sementara kita merayakan Paskah dalam Oh, hidup kita, haleluya. mari kita satukan hati kita. Kita mau meningkatkan Glory, dan kita Yesus. jawab tantangan. Yes. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Glory, Ramataya Shakira. Kumaranya Yashi. Saya mohonkan nanti Pak Budi Yesus. departemen. Sekarang bukan departemen ya, masih departemen. Kuramaya Shi. Shibira Ramataya Shakira. Glory Ramataya Shakira. Satu yang doa, kita bersyukur, Yesus kira kita Ramataya boleh Shakira. ada anak-anak. Ya Tuhan, syukur. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Karena pada hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami, Ya di mana Tuhan. kami boleh bersama-sama menikmati fellowship dalam Tuhan, majelis terima doa. kasih. Ini semata-mata terjadi karena anugerah dan kebenaran. Amin, ya Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh diberkati dengan Ya kebenaran firman Yesus, yang makasih. semakin meneguhkan kami, menguatkan Ya kami Tuhan, bahwa kami syukur. sesungguhnya adalah orang-orang yang berbahagia. Ya Hamba-Hamba-Mu yang diberkati dengan Amin, melimpah. yes. Oleh karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi Ya kami, Tuhan, Engkau syukur. setia di dalam pelayanan kami. Engkau menyertai kami, Yesus. Engkau mendukung kami, Engkau Amin. menjadi partner dalam kehidupan Ya kami. Tuhan, Sehingga kami syukur. tidak takut dalam menghadapi apapun. Ya Kami tidak benar. khawatir dalam segala kondisi apapun. Yes, Sebab amin. Engkau adalah sumber pemelihara kami yang Glory, terus-menerus haleluya. menopang kehidupan kami. Benar Terima kasih untuk Tuhan, firman-Mu syukur. yang begitu menguatkan, yang Ya begitu indah Tuhan, melakukan kami syukur. di Terima tengah-tengah kasih. situasi yang masih berat ini Tuhan. Ya Tapi kami Tuhan. percaya firman itu akan menguatkan kami Amin. senantiasa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Ya Tuhan, terima Berkati dalam kasih. pelayanannya, dalam pembawaannya, Ya di dalam Tuhan. tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan Ya kepada kami. Bapa. Kami percaya lewat hamba-Mu ini Tuhan. Ada Glory. banyak hamba-hamba Tuhan lain yang Glory dikuatkan di Ramataya hati Shakira. bahkan Glory terus-menerus Ramataya didorong Shakira. untuk semakin setia dengan panggilan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa,
Kami juga menyerahkan Gloria serangkaian acara Mataya worship Shike. berikutnya sampai paripurna besok. Ya dalam Tuhan nama Yesus. Engkau memenuhi kami dengan keperluan Kristus. Ya Engkau Tuhan. memberkati kami dengan limpahnya. Ya Dan Bapa. kami akan menikmati segala kemurahan Tuhan sepanjang fellowship kami. Amin. Keluar Ya hari ini. Tuhan. Terima Terpujilah kasih. namamu, berkati juga panitia Ya yang Yesus. sudah bekerja keras Tuhan Glory. sehingga Terima kasih. terselenggaranya fellowship ini. Kau memberkati Terpuji. mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, keahlian. Amin. Terpujilah namamu di dalam Ya. nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.